Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Satrio Maulana Prabowo, kedua, Aji Teguh Wibowo, dan yang ketiga, Sania Adera. Kelompok kita akan membawakan menganalisa pasar bisnis. Dan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahaskan dari kelompok kita yaitu nomor 1, pengertian pembelian organisasional, kedua, pasar bisnis, ketiga, pusat atau situs pembelian, 4, tahap-tahap proses pembelian, dan kelima, mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis, 6, risiko dan oportunisme, 7, pasar lembaga dan pemerintah. Dan yang akan pertama dibahas oleh dari kelompok kita, silakan Mbak Edara. Yang berikutnya karakteristik pasar bisnis yang terdiri dari beberapa poin, yaitu pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, permintaan berfluktuasi, pembeli terkonsentrasi secara geografis, pembelian langsung, hubungan pemasok, pelanggan erat, pembelian profesional, pengaruh pembelian berganda, panggilan penjual berganda, permintaan turunan, dan terakhir permintaan. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari karakteristik pasar bisnis tersebut. Pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Pemasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit tetapi lebih jauh dan lebih besar dibandingkan pemasar konsumen, terutama dalam industri seperti mesin pesawat terbang, senjata pertahanan, dan pemasang suku otomotif. Berikutnya ada hubungan pemasok. Karena basis pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, pemasok sering diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu. Berikutnya ada pembelian profesional. Barang-barang bisnis sering dibeli oleh agen pembelian yang sudah terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan, dan cara pembelian organisasi mereka. Lalu ada lagi yaitu pengaruh pembelian berganda. Satu studi yang dilakukan M. Grohiel menemukan bahwa diperlukan 4,5 bulan untuk menutup rata-rata penjualan industri. Dalam kasus penjualan tawaran modal untuk proyek besar, perusahaan penjual proyek dan siklus penjualan antara menyebutkan tugas dan mengantar berikutnya ada permintaan turunan. Permintaan turunan itu permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya yang diturunkan dari permintaan barang konsumen. Untuk alasan ini, pemasar bisnis harus mengamati secara teliti pola pembelian konsumen, misalnya 3 besar pembuat mobil di Detroit berpengaruh besar terhadap lonjakan permintaan produk batangan baja. Permintaan yang berfluktuasi, yaitu permintaan barang dari bisnis cenderung lebih baik dan lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Berikutnya materi akan dijelaskan oleh Aji Teguh Wibowo. Yang selanjutnya situs pembelian. Pembelian kembali langsung yaitu pemasok berusaha mempertahankan kualitas produk dan jasa dan sering menawarkan sistem pesanan kembali. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi, yaitu pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syariat lain. Pembelian kembali modifikasi biasanya melibatkan peserta tambahan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, tugas baru. Pembelian tugas baru adalah kesempatan dan tantangan terbesar pemasar. Proses pembelian tugas baru memulai tahap kesadaran, minat evaluasi, percobaan, dan penerapan. Dan yang terakhir, pembelian dan penjualan sistem, yaitu pembelian solusi total suatu masalah dari satu penjual. Salah satu varian dari penjualan sistem adalah penetapan kontrak sistem.
di mana satu pemasok tinggal menyediakan semua kebutuhan persediaan MOR pembeli. Yang selanjutnya, pengaruh pusat pembelian. Yang pertama, pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda dan kadang-kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Pembeli bisnis juga memiliki motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang dipengaruhi usia, penghasilan, pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap resiko, dan budaya. Webster mengingatkan bahwa pada akhirnya adalah individu, bukan organisasi, yang membuat keputusan pembelian. Individu termotivasi oleh kebutuhan dan persepsi mereka sendiri dalam usahanya memaksimalkan penghasilan berupa gaji, kemajuan, karir, pengakuan, dan rasa pencapaian. Dalam pusat pembelian terdapat 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama, pencetus. Pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. Yang kedua, pengguna. Mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Dalam banyak kasus, pengguna mencetuskan proposal pembelian dan membantu mendefinisikan persyaratan produk. Yang ketiga, pihak yang mempengaruhi. Orang yang mempengaruhi keputusan pembelian sering dengan membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif-alternatif. Yang keempat, pengembalian keputusan. Orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima, pemberi keputusan. Orang yang mengotoritaskan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Yang keenam, pembeli. Orang yang mempunyai otoritas resmi atau memiliki pemasok dan mengatur syarat pembeli. Yang terakhir atau yang ketujuh, penjaga gerbang. Orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Yang selanjutnya akan membahas tentang penentuan target pusat pembelian. Pemasar bisnis tidak selalu tahu persis jenis dinamika kelompok yang terjadi sepanjang proses pengambilan keputusan. Meskipun informasi apapun yang dapat diperoleh tentang faktor kepribadian dan antar pribadi akan bermanfaat. Penjual kecil berkonsentrasi untuk menjangkau influencer kunci. Penjual besar melakukan penjualan multi-level yang mendalam untuk menjangkau peserta sebanyak mungkin. Perusahaan harus sangat mengandalkan. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembelian. Yang pertama, adalah pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Proses ini dapat dipicu oleh stimulus internal dan eksternal. Stimulus internal bisa berupa keputusan perusahaan untuk mengembangkan produk baru sehingga memerlukan peralatan dan bahan baru. Atau ada mesin yang rusak sehingga dibutuhkan suku cadang baru. Secara eksternal, pembeli mungkin mendapatkan ide-ide baru di pameran dagang, melihat iklan, atau menerima telepon dari wiraniaga yang menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Selanjutnya, deskripsi kebutuhan umum dan spesifik produk. Setelah pengenalan masalah, pembeli menentukan karakteristik umum dari barang-barang yang diperlukan, berikut kuantitasnya. Dan 4, pencari pemasok. Selanjutnya, pembeli harus berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Internet adalah salah satu pembelian yang sedang marak dilakukan oleh orang-orang dan mempunyai implikasi yang luas bagi pemasok dan akan mengubah bentuk pembelian di tahun-tahun mendatang.
Berikutnya, pengumpulan proposal. Pengumpulan proposal. Tahap selanjutnya dalam proses pembelian adalah mengumpulkan proposal, di mana pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposalnya. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok melakukan presentasi resmi. Pemasar bisnis harus ahli dalam meneliti, menulis, dan mempresentasikan proposalnya. Proposal tertulis harus berupa nilai dan manfaat. Presentasi lisan yang dilakukan harus membanggakan proposal penjualan dilakukan oleh pengawal dan bekerja pemilik masuk dapat dulu nanti. Oke, pemilih pemasok. Oh iya. 6. Pemilihan pemasok. Setelah memilih pemasok, tahap dalam proses pembeli, yaitu seorang pembeli menegosiasikan pesanan akhir. Membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian jaminan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, tinjauan ulang kinerja. Tinjauan kinerja bisa membuat pembeli melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan pemasok. Ada 3, gitu aja. Udah. Berikutnya saya akan menerangkan mengenai mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Faktor yang harus diperhatikan yaitu kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Dibedakan oleh alternatif, pentingnya, dan kompleksitas pasokan di dinamisme pasar. Hubungan pembeli-pemasok digolongkan menjadi 8. Pembelian dan penjualan dasar. Kategori ini merupakan pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat pertukaran kerjasama dan informasi yang modern. Kedua, pembelian per elemen. Hubungan ini memerlukan lebih banyak adaptasi oleh penjual serta pertukaran kerjasama dan informasi yang lebih sedikit. Ketiga, transaksi kontraktual. Pertukaran ini didefinisikan berdasarkan kontrak resmi dan biasanya mempunyai tingkat kepercayaan, kerjasama, dan interaksi yang rendah. 5. Pasokan pelanggan. Dalam situasi pasokan umum tradisional, persaingan dan bukan kerjasama merupakan bentuk tata kelola yang dominan. Sistem kerjasama. Mitra dalam sistem kerjasama memiliki cara-cara operasional yang seragam, tetapi tidak satupun dari mereka yang menunjukkan komitmen struktural melalui sarana dan adaptasi hukum. Berikutnya, kolaboratif. Kolaboratif dalam pertukaran ini sebagian besar kepercayaan dan komitmen menimbulkan kemitraan sejati. Berikutnya, pelanggan adalah raja. Dalam hubungan yang erat dan kooperatif ini, penjual menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengharapkan banyak adaptasi atau perubahan sebagai bayaran. Dan yang terakhir adalah adaptif di kedua pihak. Kemudian, yang selanjutnya, hubungan bisnis, resiko, dan oportunisme. Hubungan pelanggan pemasok akan menciptakan ketegangan antara penjagaan, keamanan, dan adaptasi. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba. Meskipun demikian, investasi khusus juga mempunyai risiko besar bagi pelanggan maupun pemasok. Teori transaksi dari ilmu ekonomi menyatakan bahwa karena sebagai investasi ini bermasalah, investasi ini mengunci perusahaan yang
membuatnya menjadi satu hubungan tertentu. Informasi biaya dan proses yang sensitif mungkin harus dipertukarkan. Ketika pembeli tidak dapat mengamati kinerja pemasok dengan mudah, pemasok akan menghindari atau berbuat dan tidak mengantarkan nilai yang diharapkan. Oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak implisit atau eksplisit. Oportunisme dapat melibatkan kepentingan diri yang jelas dan kesalahan penyajian yang disengaja dan melanggar kesepakatan kontrak. Yang terakhir akan dibacakan oleh Satrio. Saya akan membacakan dan yang terakhir saya akan membacakan pasar lembaga dan pemerintah. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Misalnya, rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan dan pasien. Tujuan pembelian di sini bukan untuk laba, karena makanan yang disediakan adalah paket layanan yang disediakan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Satu, anggaran yang rendah dan pelanggan yang captive. Kedua, cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. Ketiga, penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. 4, negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional. Kelima, birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, pergantian personel pengadaan. Dan presentasi dari kelompok 6 yang mempresentasikan tentang menganalisa pasar bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi yang kami bawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, yes.